Kisah Ja'far bin Abi Thalib, sahabat dan sepupu Rasulullah yang memiliki dua sayap di surga. Ja'far bin Abi Thalib adalah salah satu sahabat Nabi Muhammad yang juga merupakan sepupu beliau. Ia adalah putra dari Abu Thalib, paman Nabi yang melindungi beliau dari kejahatan kaum Quraisy. Ia juga adalah kakak dari Ali bin Abi Thalib, khalifah keempat dan menantu Nabi. Ja'far bin Abi Thalib memiliki banyak keutamaan dan keistimewaan yang menjadikannya salah satu sahabat yang paling mulia dan dicintai oleh Nabi dan Allah. Kehidupan awal, Ja'far bin Abi Thalib lahir di Makkah pada tahun 590 Masehi. Ia dibesarkan oleh pamannya, Abbas bin Abdul Muthalib, karena ayahnya Abu Thalib memiliki banyak anak dan sedikit harta. Ja'far bin Abi Thalib dikenal sebagai orang yang lemah lembut, penuh kasih sayang, sopan santun, rendah hati, dan pemurah. Ia juga sangat mirip dengan Nabi Muhammad, baik dalam wajah, suara, maupun akhlak. Bahkan, ada 5 orang keturunan Abdul Muthalib yang sangat mirip dengan Nabi, yaitu Qutsam bin Abbas, Sa'id bin Ubaid, Ja'far bin Abi Thalib, Hasan bin Ali, dan Husain bin Ali. Di antara mereka, Ja'far bin Abi Thalib adalah yang paling mirip dengan Nabi. Ja'far bin Abi Thalib termasuk orang yang pertama masuk Islam. Ia masuk Islam berkat ajakan Abu Bakar As-Siddiq sebelum Nabi Muhammad masuk ke rumah Al-Arkam. Ia juga termasuk orang yang pertama hijrah ke Habasyah bersama istrinya, Asma binti Umais, dan beberapa sahabat lainnya. Ia hijrah ke Habasyah karena mendapat izin dari Nabi Muhammad untuk mencari perlindungan dari gangguan dan siksaan kaum Quraisy. Di Habasyah, ia mendapat perlindungan dari Raja Najasyi, yang terkenal adil dan bijaksana. Ia juga menjadi pemimpin delegasi kaum muslimin yang berada di sana. Peristiwa dialog dengan Raja Najasyi. Ketika kaum Quraisy mengetahui bahwa kaum muslimin mendapat perlindungan di Habasyah, mereka tidak rela dan mengirimkan 2 utusan untuk menemui Raja Najasyi. Mereka adalah Amr bin Ash dan Abdullah bin Abi Rabi'ah. Mereka membawa hadiah-hadiah yang mereka berikan kepada para menteri Najasyi, dengan maksud agar mereka mendukung tujuan mereka. Tujuan mereka adalah meminta Raja Najasyi untuk menyerahkan kaum muslimin kepada mereka dan mengusir mereka dari negerinya. Ketika mereka berdua menemui Raja Najasyi, mereka berkata, "Wahai Raja, sesungguhnya telah datang di dalam kerajaanmu orang-orang yang rendah dari kaum kami. Mereka keluar dari agama nenek moyang kami dan memecah belah persatuan kami. Mereka juga menghina agamamu dan agama Isa bin Maryam. Maka, kami mohon engkau menyerahkan mereka kepada kami dan mengusir mereka dari negerimu." Raja Najasyi tidak langsung percaya dengan perkataan mereka. Ia berkata, "Tidak, aku tidak akan menyerahkan mereka kepadamu sebelum aku mendengar sendiri dari mereka apa yang mereka katakan tentang agamaku dan agama Isa bin Maryam. Aku akan memanggil mereka dan menanyakan langsung kepada mereka." Maka, Raja Najasyi memanggil kaum muslimin yang berada di Habasyah. Ketika mereka datang, ia bertanya kepada mereka, "Siapakah yang paling dekat dengan kalian dan paling mengetahui tentang agama kalian?" Kaum muslimin menjawab, "Ja'far bin Abi Thalib." Maka, Raja Najasyi berkata kepada Ja'far bin Abi Thalib, "Ceritakanlah kepadaku tentang agama kalian dan apa yang kalian katakan tentang Isa bin Maryam." Ja'far bin Abi Thalib pun berdiri dan berkata, "Wahai Raja, kami adalah orang-orang yang bodoh, kami menyembah berhala, kami memakan bangkai, kami berbuat keji, kami memutuskan silaturahmi, kami berlaku buruk kepada tetangga, dan kami menganiaya orang yang lemah. Kemudian, Allah mengutus kepada kami seorang nabi dari kalangan kami, yang kami kenal nasabnya, kebenaran, amanah, dan kejujurannya. Ia menyeru kami untuk menyembah Allah semata dan meninggalkan apa yang kami dan nenek moyang kami sembah selain Allah. Ia juga memerintahkan kami untuk menjaga salat, menunaikan zakat, berpuasa, menjaga kebersihan, menjalin silaturahmi, berbuat baik kepada tetangga, menahan diri dari perbuatan keji, dan berlaku adil. Ia juga melarang kami dari menyembah berhala, memakan bangkai, berdusta, mengambil harta yatim, menuduh wanita, dan berbuat zina. Ia juga mengajarkan kami tentang Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari kiamat, surga, dan neraka. Kami pun beriman kepadanya dan mengikuti apa yang ia bawa dari Allah. Namun, kaum kami tidak menyukai kami dan menganiaya kami. Mereka mencoba menghalangi kami dari agama kami dan mengembalikan kami kepada penyembahan berhala dan perbuatan keji. Maka, ketika mereka menzalimi kami dan mengganggu kami,
kami keluar dari negeri kami dan datang ke negerimu, berharap engkau melindungi kami dari gangguan mereka. Raja Najasyi pun bertanya, apakah engkau membawa sesuatu dari apa yang dibawa oleh nabi kalian? Ja'far bin Abi Thalib menjawab, ya. Raja Najasyi berkata, bacalah kepadaku. Ja'far bin Abi Thalib pun membacakan surat Maryam dari awal hingga ayat 40. Ketika Raja Najasyi mendengarnya, ia menangis hingga jenggotnya basah. Para menterinya pun menangis bersamanya. Raja Najasyi berkata, sesungguhnya, apa yang dibawa oleh nabi kalian dan apa yang dibawa oleh Isa bin Maryam berasal dari sumber yang sama. Kemudian, Raja Najasyi bertanya kepada Ja'far bin Abi Thalib, apa yang kalian katakan tentang Isa bin Maryam? Ja'far bin Abi Thalib menjawab, kami mengatakan apa yang dikatakan oleh nabi kami, bahwa ia adalah hamba Allah, Rasulnya, Ruhnya, dan kalimatnya yang disampaikan kepada Maryam, wanita yang suci. Raja Najasyi berkata, demi Allah, Isa bin Maryam tidak lebih dari apa yang engkau katakan tentangnya. Maka, Raja Najasyi menolak permintaan utusan Quraisy dan mengembalikan hadiah-hadiah mereka. Ia juga memerintahkan agar kaum muslimin diberi perlindungan dan keamanan di negerinya. Ia berkata, mereka adalah orang-orang yang benar dan aku akan melindungi mereka dari musuh-musuh mereka. Peristiwa Perang Mu'tah. Ja'far bin Abi Thalib tinggal di Habasyah selama 15 tahun. Ia tidak ikut dalam peristiwa-peristiwa penting yang terjadi di Madinah, seperti Perang Badar, Uhud, Khandaq, dan lain-lain. Ia baru kembali ke Madinah setelah perjanjian Hudaibiyah pada tahun 628 Masehi. Ketika ia tiba di Madinah, Nabi Muhammad sangat gembira dan menyambutnya dengan penuh kebahagiaan. Nabi Muhammad berkata, aku tidak tahu mana yang lebih aku sukai, kedatangan Ja'far atau perjanjian Hudaibiyah. Setahun kemudian, ia ikut dalam Perang Mu'tah, yang merupakan perang pertama yang dihadapi oleh kaum muslimin melawan Kekaisaran Romawi. Perang ini terjadi pada tahun 629 Masehi, ketika Nabi Muhammad mengirim utusan bernama Al-Harits bin Umair Al-Asdi ke Raja Busra, salah satu wilayah Romawi. Namun, utusan ini dibunuh oleh Syurahbil bin Amr Al-Ghassani, gubernur Ma'ab, yang merupakan sekutu Romawi. Hal ini menimbulkan kemarahan Nabi Muhammad, yang kemudian mengirim pasukan sebanyak 3.000 orang untuk membalas dendam. Nabi Muhammad menunjuk Zaid bin Haritsah sebagai panglima pasukan, dan berkata, jika Zaid bin Haritsah gugur, maka Ja'far bin Abi Thalib menggantikannya. Jika Ja'far bin Abi Thalib gugur, maka Abdullah bin Rawahah menggantikannya. Jika Abdullah bin Rawahah gugur, maka kalian pilih sendiri seorang panglima dari antara kalian. Pasukan muslimin berangkat menuju Mu'tah, sebuah desa di sebelah timur sungai Yordan. Di sana, mereka bertemu dengan pasukan Romawi yang berjumlah 200.000 orang, yang dipimpin oleh Heralikus, Kaisar Romawi. Pasukan muslimin tidak gentar dan bersiap untuk berperang. Perang pun dimulai dengan sengit. Zaid bin Haritsah memegang bendera kaum muslimin dan memimpin serangan. Namun, ia terluka parah dan gugur syahid. Bendera itu kemudian dipegang oleh Ja'far bin Abi Thalib, yang juga berjuang dengan gagah berani. Ia memotong tangan kanannya yang memegang bendera, lalu memegangnya dengan tangan kirinya. Tangan kirinya pun terpotong, lalu ia memeluk bendera dengan kedua lengannya. Ia terus berperang hingga ia terkena 70 tusukan pedang dan tombak, dan gugur syahid. Bendera itu kemudian dipegang oleh Abdullah bin Rawahah, yang juga gugur syahid setelah berperang dengan heroik. Bendera itu akhirnya dipegang oleh Khalid bin Walid, yang berhasil mengatur strategi mundur secara teratur dan menyelamatkan pasukan muslimin dari kekalahan. Keistimewaan Ja'far bin Abi Thalib. Ja'far bin Abi Thalib adalah salah satu sahabat yang paling dicintai oleh Nabi Muhammad. Ketika Nabi Muhammad mendengar kabar syahidnya Ja'far bin Abi Thalib, beliau menangis dan berkata, sesungguhnya, aku merasa sedih karena kehilangan Ja'far. Beliau juga menghibur istrinya, Asma binti Umais, dan anak-anaknya Abdullah, Muhammad, dan Aun, dengan berkata, bersabarlah, sesungguhnya Allah telah mengganti kedua tangannya dengan dua sayap di surga, yang dengan itu ia terbang bersama para malaikat. Nabi Muhammad juga memberikan keistimewaan kepada Ja'far bin Abi Thalib dengan memberikan bagian warisannya kepada anak-anaknya. Beliau berkata, aku adalah wali bagi anak-anak Ja'far, dan aku akan memberikan kepada mereka apa yang Allah berikan kepadaku. Ja'far bin Abi Thalib juga termasuk orang yang diberi kabar gembira masuk surga oleh Nabi Muhammad. Beliau berkata, 10 orang telah dijamin masuk surga, Abu Bakar, Umar, Utsman,
Ali, Talhah, Zubair, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Said bin Zaid, dan Ja'far bin Abi Talib. Demikianlah kisah Ja'far bin Abi Talib, sahabat dan sepupu Rasulullah yang memiliki dua sayap di surga. Semoga kita dapat mengambil pelajaran dan teladan dari kehidupan beliau. Amin.